Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya as-sadis min furudil wudu, ini terakhir ya. At-tartibu hakadha. As-sadisu min furudil wudu, yang keenam dari rukun-rukun wudu adalah at-tartibu hakadha. Ya, harus urutannya sebagaimana tadi telah disebutkan. Falau qaddama udwan ala mahallihi lam yu'tadda bihi. Kalau mendahulukan anggota tubuh tertentu dari tempatnya, lam yu'tadda bihi. Maksudnya mendahulukan tangan dari wajah. Ya. Maka tidak dihitung, tidak diperhitungkan. Ka'an ghassala rijlaihi qabla wajhi. Seperti contohnya mencuci kedua kaki sebelum mencuci wajah. Fala yu'taddu fi hadhil halah bi ghasli rijlain. Cuci kakinya enggak dihitung. Jadi artinya wajahnya harus dicuci, nanti kaki dicuci lagi pada waktunya. Gitu. Jadi wudunya tetap bisa sah. Orang misalnya wudu Pak udah niat, udah kumur-kumur, terus mau nyuci wajah dia langsung tangan dulu. Nah, ini enggak bisa kan? Berarti gimana? Yang semestinya dicuci apa? Wajahnya. Tangannya nggak dihitung nih, belum diperhitungkan yang tadi sudah tercuci, berarti harus diulangi mencucinya. Gitu. Ya, karena harus tertib, harus berurutan. Ya. Nah, di sini keterangannya nih. Ammal wajhu fayu'tadu bi ghaslihi. Nah, untuk wajah yang dicuci, ya. Jadi dia nyuci kaki sebelum wajah. Jadi habis nyuci kaki nyuci wajah. Nyuci wajahnya diperhitungkan karena memang pada tempatnya. Kakinya nggak diperhitungkan, berarti harus dicuci lagi nanti pada waktunya setelah mengusap kepala, kan gitu. Jadi yang sudah pada letaknya yang sebenarnya nggak masalah, tapi yang tidak pada tempatnya, tidak semestinya harus diulangi. Jadi orang lagi wudu lupa ya ngusap kepala dulu, ya baru nyuci muka. Nah, nyuci mukanya sah, ngusap kepalanya nanti harus diulang setelah mencuci tangan. Intinya itu. Dikit lagi. Walau ghatasa. Nah, ini kalau dia menyelam fi ma'in qalilin aw katsirin nawiyanil wudu sahha. Nah, ini soal tartib tadi. Ghatasa itu artinya menyelam, nyemplung. Di air yang sedikit itu maksudnya kalau di mazhab berarti kurang dari 2 kullah. Kasir berarti di atas 2 kullah. Nawiyanil wudu'a, dan dengan niat berwudu sahha. Ya. Sah. Ya, wa in lam yamkus zamanan yas'ud tartibal haqiqiyya lil wudu'i fil 'adah. Meskipun dia tidak berendam ya di waktu yang panjang yang mencukupi untuk melakukan tartib ya pada umumnya gitu loh. Kan kita waktu wudu nih kalau nggak berendam, tidak menenggelamkan diri di air, ya kan ada waktu kayak kita nyuci ini. Tapi kalau nyemplung kan langsung tuh basah semua, blep gitu kan. Nah, di sini dipilih ya pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah, cukup jadi dengan berendam meskipun sejenak dianggap sudah tartib takdiri tadi. Jadi dianggap seakan-akan dia berwudu dengan urutan yang semestinya. Meskipun sebenarnya kalau dia berwudu dengan cara mencuci tanpa menceburkan diri ke air, ya untuk tartib itu kan memakan waktu kan setidaknya beberapa saat lah gitu ya. Nah, kalau nyemplung kan langsung satu kaligus gitu. Nah, itu cukup kata dia. Jadi nggak disyaratkan kalau nyemplung juga harus berendam dulu, tahan dulu. Kayak harus seperti kita wudu tanpa berendam. Kan gitu. Supaya tartibnya benar-benar terrealisasi gitu loh. Tapi di sini yang dipilih pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Itu rendamannya pakai baju, nggak pakai baju tetap sama gitu tartib. Iya, kalau wudu kan cuma bagian yang diwudukan kan nggak ada pakaiannya biasanya. Ya. Pakai panjang ya. Iya. Tangan lu di hujan-hujan kan? Hah? Sambil hujan. Hujan.
dari Hujan-hujanan. Ya, terus banget. ada dan begini. Langsung lihatnya bareng takdiri itu bisa. Kalau hujan kan nggak mesti merata, Pak. Nggak berbarengan. Nah, nggak berbarengan. Beda sama ini. Kecuali hujannya deras banget mungkin ya. Ini nggak tahu juga sih. Allah. Hujan lebat. Iya, hujan lebat. Tapi biasanya kalau hujan lebat pun kita nggak langsung basah semuanya kan? Biasanya. Berproses. Iya, berproses agak lama. Ya, meskipun anggota wudhu Di kita talang ini kalau di talang air juga Ya, belum tentu rata. Ya. iya. belum rata. Tapi kalau Beda. lama-lama sih rata. Hah? Kalau lama-lama rata semua. Iya, kalau lama-lama rata. Butuh waktu. Nah, berarti kan butuh waktunya itu. Nah, kalau ini kan kalau nyemplung ya, nyemplung mudah emang. Jebur. Niat wudhu nih Pak, niat rafal hadas. Cebur aja. Pakai baju nggak apa-apa. Ya, karena kan anggota wudhu kita rata-rata kan biasanya terbuka bagian pakaiannya, atau kalaupun ada pakaian nih nutup Tembus. sebagiannya tembus kan gitu. Nah, kalau hujan itu biasanya nggak langsung ini. Heeh. Bahkan kadang saya kalau naik motor tuh hujan itu deras banget. Iya. Basah, ada bagian tertentu nggak basah, Pak. Ada bagian tertentu. Sini nih suka nggak basah nih. Iya, sini nih suka nggak basah. Iya. Ada yang basah, ada yang basah banget, ada yang nggak basah kadang-kadang. Gantung sih. Nah, beda sama nyebur. Nyebur rata. Ya, intinya itu. Terus khilafan lirrafi'i, ya, berbeda dengan pendapat ar-Rafi'i. Nah kan ini mustahid mazhab. Haitsu aujabal muktsa zamanan yas'ud tartib al-haqiqi. Di mana beliau mewajibkan untuk berdiam dulu di dalam air sampai ya waktu yang memungkinkan untuk realisasinya tartib yang hakiki. Kan ini tartib, jadi tartib ada dua macam. Tartib hakiki, tartib takdiri. Ya, tartib hakiki itu ya yang kita lakukan dengan sengaja mengurut anggota wudhu kita saat dicuci ataupun diusap. Nah, tartib takdir itu yang terjadi dengan sendirinya gitu, dengan perkiraan lah. Oh, ini ada tartib nih ketika orang nyemplung. Nah, kemudian tartib hakiki kan pastinya memakan waktu tadi kita bilang. Nah, tapi kalau nyemplung kata Imam Nawawi rahimahullah tidak disyaratkan untuk berdiam dulu sampai waktu yang kira-kira cukup untuk tartib hakiki. Cukup dengan tartib takdiri udah. Nah, Imam Rafi'i ya ini sebelum Imam Nawawi, dan ini adalah termasuk dari ulama mustahid di mazhab Syafi'i khususnya di era pertengahan. Ya, di era pertengahan. Nah, pokoknya pendapat-pendapat mazhab Syafi'i itu biasanya diwakili oleh Ar-Rafi'i dan Nawawi. Kalau mereka sepakat ya disebut Syaikhan, ya sebut Umdatul Mazhab. Nah, kalau misalnya mereka sepakat, maka itulah dipastikan sebagai mazhab Syafi'i. Kalau mereka berselisih, maka yang dipilih adalah pendapatnya Nawawi. Yang dikedepankan adalah pendapatnya Nawawi seperti dalam kasus ini nih. Jadi Imam Nawawi mengesahkan tartib takdiri tanpa harus berdiam. Gitu. Kalau Rafi'i menyaratkan harus diam dulu sampai kira-kira cukup untuk tartib hakiki. Nah, tapi yang dipilih pendapat Nawawi. Jadi nyebur keluar langsung. Nyebur langsung keluar. Kalau di kolam renang ya. Di antara rukun wudu yang keenam yang terakhir di sini adalah tartib. Harus wudu secara berurutan. Berarti kalau ada yang tidak dilakukan pada waktu semestinya harus diulangi. Yang sudah pada tempatnya sudah perlu diulangi, sah. Seperti tadi mencuci wajah, terus kemudian langsung mencuci kaki. Wajah udah sah, udah. Nah, kaki nanti diulangi pada waktunya. Jadi habis wajah lanjut dengan tangan, mengusap kepala, baru kaki harus diulangi. Kaki nggak bisa dihitung. Tadi kan udah kaki, kan nggak pada waktunya. Nah, tapi terus kemudian ada jenis itu tartib untuk yang hakiki. Ada tartib jenis kedua yaitu takdiri. Di sini nggak dilugaskan namanya ya. Jadi semuanya disebut tartib hakiki aja. Nah, lawan hakiki ini takdiri. Perkiraan. Ya, dengan perkiraan lah, dengan perkiraan tartib yang dikira-kira. Tartib takdiri cukup dengan menceburkan diri meskipun tidak harus berendam dengan waktu tertentu. Udah. Nah, ini pendapat Imam Nawawi, pendapat Rafi'i kan nggak dilugaskan juga di sini.
Nah, tapi disebut khilafan li Rafi'i. Berarti khilafnya dengan Imam Ar-Rafi'i. Nah, umumnya begini nih adalah pendapat Imam Nawawi yang dianggap kalau berbeda dengan Rafi'i, pendapat Nawawi didahulukan. Padahal Rafi'i ini juga hebat, Pak. Ya, Rafi'i juga hebat. Tapi belakangan ya? Lebih dulu. Lebih dulu Nawawi atau? Lebih dulu Rafi'i. Lebih dulu Rafi'i. Nama Rafi'i Ibnu Taimiyah nggak ketemu. enggak, kayaknya enggak ketemu, jauh. Nawawi aja enggak ketemu Ibnu Taimiyah. Nawawi lebih dulu dari Ibnu Taimiyah. Nawawi wafat 676. Ibnu Taimiyah wafat 728. Jauh jaraknya. Rafi'i masih di sebelum Nawawi. Rafi'i namanya Abdul Karim. Tadi kita ngomongin nama Syekh Abdul Karim. Namanya Abdul Karim. Nah, nanti juga insya Allah ada di sela-sela di seling ini juga Pak, membaca mengenali lah biografi para ulama-ulama mazhab ini ya. Ini kan kitab ini banyaknya kutipannya dari mutakhirin ya, Bajuri, Bugyatul Mustarsyidin. Nah, ini ulama-ulama mutakhirin. Nah, banyak ulama-ulama yang lebih hebat dari mereka yang di sini jarang dikutip, tapi ada biasanya nanti ada kutipan-kutipan sambil lewat kita. Ada kutipan-kutipan ya, Sirbini kan mutakhirin juga, Romli, Ibnu Hajar, Al-Haytami kemarin tuh. Nah, ada pernah orang nulis makalah, bagus tuh, ringkas banget, bahwa para pembesar mazhab Syafi'i ini yang awal-awal itu nggak ada satupun yang Asy'ari, nggak ada satupun yang Asy'ari. Ya. Tahu deh. Zamannya sebelum zaman munculnya Asy'ari, zaman mereka sebelum munculnya Abul Hasan Asy'ari dan sebelum menyebarnya mazhab Asy'ari. Abul Hasan itu kan wafat tahun 320-an, 325, 326. Dan setelah dia wafat baru mulai menyebar pemahamannya. Nah, Syafi'i wafat 204. Ya. Di era itu mazhab Syafi'i udah berkembang. Bahkan dari sebelum Syafi'i wafat, mazhab beliau di Irak itu udah berkembang. Diwarisi oleh Ahmad bin Hambal, Abu Saur, murid-murid lama lah, udah mengembangkan, menyebarkan. Sebelum yang meninggal. Ya, sebelum Syafi'i meninggal, Syafi'i kan pindah-pindah kan, terakhir kan di Mesir. Ketemu Ahmad kan di Irak. Nah, dia udah menyebar di sana. Kemudian dia pindah ke Mesir, wafat di Mesir, menyebar lagi. Nah, murid-murid pertamanya ini nih nggak kenal apa itu Asy'ari kan, belum ada ya. Abul Hasan Asy'ari belum ada, belum lahir, ya belum lahir. Kalaupun udah lahir, udah mulai dewasa, belum terdengar, gaung mazhabnya belum terdengar. Nah, jadi menarik kayak gini. Kenapa kemudian di era belakangan para ulama mazhab Syafi'i ini rata-rata berakidah Asy'ariyah? Ya karena pengaruh akidah Asy'ariyah yang begitu kuat gitu sedunia, masif. Nah, tapi di ulama pendahulunya nggak ada yang Asy'ari, nggak kenal bahkan siapa itu Asy'ari. Kalau mereka dibangkitin dari kubur, kenal siapa itu? Sudah berapa kali metode? Ya itu pas penulisan usul fikih. Tapi kalau dilihat Thariqah Syafi'i juga nggak seperti Thariqah Manatiqah, nggak sama. Nah, itu makanya banyak sekarang studi tentang apakah Syafi'i itu terpengaruh ilmu kalam atau enggak. Ada yang bilang di ulama-ulama Al-Azhar, ada yang bilang Imam Syafi'i itu terpengaruh juga oleh metode kalam, tapi ada yang bilang enggak. Beda kalau kita lihat sih beda, Pak. Aristo itu. Beda, model Aristo beda. Sama metode-metode ini beda. Meskipun dinamakan Thariqah Mutakalimin gitu kan. Ada lagi Thariqatul Fuqaha buat Hanafiyah. Tapi beda sebenarnya. Ya, intinya seperti Abu Abdillah Zubairi itu yang soal melafalkan niat. Dia punya juz I'tiqad. Abu Abdillah Zubairi juga wafat sebelum gaungnya Asy'ariyah masif itu di sedunia. Abu Abdillah Zubairi punya juz fil I'tiqad. Isinya kayak kita baca i'tiqad salaf aja. Menetapkan sifat, Al-Qur'an kalamullah tanpa dirinci, Al-Qur'an yang matlu dengan Al-Qur'an yang maktub. Ya kan, yang matlu itu nanti disebut kalamullah, yang maktub kalam yang makhluk, segala macem lah. Terus ada kalam nafsi yang asal usulnya itu dari Allah, itu kalam nafsi bukan yang dengan huruf dan suara. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Al-Quran kalamullah aja.
Iya, Al-Quran kalamullah. Ulama salaf kan nggak merinci. Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk, udah paling sebatas itu. Dipastikan, ditegaskan bukan makhluk. Nah, maksudnya gini. Jadi sebenarnya saya perhatikan teman-teman dari kalangan salafi yang saat ini berusaha menekuni mazhab Syafi'i ini dan mengajarkannya dengan metode Syafi'iyah ini sebenarnya juga sedang ya mencobalah gitu, artinya mengembalikan mazhab Syafi'i ini ke asalnya itu. Jadi maksudnya mensterilkan mazhab Syafi'i dari pengaruh-pengaruh luar gitu ya. Ya meskipun sulit karena ulama belakangannya memang Asy'ariyah. Ya, terpengaruh oleh Asy'ariyah, terpengaruh oleh tasawuf dan macam-macam. Termasuk Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi Asy'ari. Imam Asy'ari. Ya, Imam Nawawi Asy'ari sekali, Asy'ari sangat Asy'ari. Tapi Imam Nawawi itu ya mengikuti metode Asy'arinya, yaitu antara tafwid dan takwil. Jadi dia kadang mentafwid, kadang mentakwil, atau dia menginikan dua-duanya lah, mengiyakan, mengamini dua-dua metode itu. Takwil memalingkan dari makna asli, tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah sepenuhnya tanpa kita bisa memastikan maknanya apa. Sebenarnya maksud tanzih. Ya, intinya maksudnya tanzih. Nah, cuman kan persoalan-persoalan Asy'ariyah kan nggak berhenti sampai di situ, Pak. Banyak sebenarnya. Meninggalkan Imam Nawawi juga sulit. Sulit, ya nggak bisa bahkan. Imam Nawawi, imam ahli din ini memang nggak bisa ditinggalkan. Ya, upaya mereka untuk menyampaikan ajaran agama ini patut diapresiasi. Ya, tapi ya kalau ada yang tidak tepat, ya harus dikritik juga dan tidak boleh diikuti kesalahan yang memang sudah jelas salah gitu ya. Nggak, soalnya kan sekarang nih jadi perdebatan terus. Nggak bisa sekelas. Ya, tapi harus yang dijadikan patokan dalam hal ini ya ulama-ulama yang sekaliber atau yang memang lebih ya tinggi ininya peringkatnya. Nah, enggak, sekarang ini kan sering perdebatannya kalau orang belajar mazhab Syafi'i berarti otomatis Asy'ari. Enggak juga. Ya, terus kemudian sebaliknya orang mengklaim mazhab Syafi'i sama sekali tidak ada Asy'ariyahnya. Enggak juga. Karena mutakhirin yang kita baca nih kutipan-kutipan di sini ini Asy'ari semua. Asy'ari semua. Bajuri. Ya, Bajuri ulama Asy'ari di masanya itu ulama sangat berpengaruh. Romli juga. Iya, Romli. Ya pokoknya ulama-ulama yang kita baca di sini, Pak, Zakaria Al-Ansari, semua lah Asy'ari semua. Dan mereka meyakini akidah Asy'ari itu akidah Ahlussunnah. Mereka meyakini itu. Karena memang kuat sekali pengaruh Asy'ariyah itu di era belakangan, Pak. Kuat sekali. Itu. Jadi hampir nggak ada orang yang bukan menyadari, tapi hampir nggak ada yang tidak mengakui di era belakangan itu akidah Asy'ariyah itu. Makanya sampai ada hikayat ya, tapi itu jadi bahan perdebatan bahwa Ibnu Taimiyah itu rahimahullah dikutip di buku sejarah itu, di buku Ad-Daul Lami itu di tulisannya Sakhawi itu murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di Daul Lami itu Ibnu Hajar ketika disidang secara terbuka akhirnya dia mengatakan ana Asy'ari, kata dia. Ibnu Taimiyah bilang ana Asy'ari, kata dia. Nah, setelah dia mengatakan dengan tegas bahwa dia Asy'ari, akhirnya penyikapan dari orang-orang semasanya itu melunak gitu. Melunak. Nah, zaman ini itu kan ini ya bagian dari narasi sejarah ya. Nah, di zaman ini oleh sebagian orang itu dijadikan hujah bahwa Ibnu Taimiyah tobat dari akidahnya yang sebelumnya. Nah, dia terus kemudian beralih ke akidah Asy'ariyah yang seperti dipahami oleh kebanyakan ulama di masa itu gitu. Ulama-ulama yang menyidangkan Ibnu Taimiyah kan karena mereka berakidah Asy'ari kan, menganggap Ibnu Taimiyah sudah menyimpang ya menjadi seorang musyabih atau mujassim. Nah, itu. Tapi terus persoalannya apa benar begitu gitu? Apa benar ketika Ibnu Taimiyah mengatakan ana Asy'ari itu berarti dia seorang penganut akidah Asy'ariyah seperti Al-Ghazali misalnya atau Al-Juwaini? Itu jadi pertanyaan.
Karena Ibnu Taimiyah memang memuji akidah Asy'ari itu dalam Al-Ibanah misalnya. Itu lebih mirip dengan akidah salaf ketimbang bahkan sebagian ulama Hanabilah sendiri. Jadi metode Asy'ari itu dalam Al-Ibanah khususnya ya, itu lebih dekat kepada metode Imam Ahmad daripada sebagian ulama Hambali sendiri pengikut Imam Ahmad. Nah, kemungkinannya Ibnu Taimiyah ketika mengatakan anak Asy'ari itu, saya ini bukan orang jauh gitu, tapi saya ini pengikut Asy'ari di Al-Ibanah gitu loh. Jadi saya menetapkan sebagaimana Asy'ari dulu, Abul Hasan menetapkan. Nah, cuman kan teksnya cuman sepotong gitu Pak, anak Asy'ari. Itu sering di Al-Azhar sebagian orang mengutip. Nah, ini bukti Ibnu Taimiyah tobat dari akidah tajsim katanya. Dan kembali kepada ya akidah Al-Asy'ariyah. Tapi Ibnu Taimiyah kan ngulas Asy'ariyah kan nggak pendek Pak, panjang, ngulasnya banyak. Nah terus ulama-ulama Saudi sekarang ya berkat paparan Ibnu Taimiyah yang panjang lebar tentang Asy'ariyah, mereka bisa menyimpulkan bahwa Asy'ariyah itu ya bisa diklasifikasikan ya menjadi beberapa macam klasifikasi. Dia Asy'ari yang ahli hadis, yang awal-awal, yang kayak Baihaqi gitu ya. Terus Asy'ari yang mutakalim, yang era-era awal juga masih dekat lah masanya dengan murid-murid langsungnya Abul Hasan, kan banyak tuh ya. Nah ini masih metodenya metode mutakalim. Nah Asy'ari yang belakangan, Asy'arinya Juwaini, Ghazali, terus Sanusi. Ini Asy'ari yang lebih mirip dengan filsafat, gitu. Terus lebih dekat dengan Mu'tazilah, bahkan lebih dekat dengan I'tizal. Iya, lebih dekat dengan I'tizal. Dan di sebagian buku-buku era belakangan itu Pak, ada penyimpulan dalam masalah kalamullah itu misalnya. Jadi sebenarnya antara kita Asy'ariyah itu maksudnya, antara kita Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu bedanya cuma tipis-tipis dalam masalah kalamullah itu. Karena kita mengatakan kalamullah itu kalam nafsi, yang kita baca ya atau yang kita tulis itu makhluk. Mu'tazilah tegas mengatakan itu makhluk. Jadi kita sama-sama mengatakan makhluk untuk ya yang ditulis dan dibaca. Mu'tazilah bilang semuanya. Ya, mirip-mirip kan gitu. Jadi khilafnya khilaf lafzi kata mereka. Ya, jadi udah sejalan. Padahal Asy'ari dulu Abul Hasannya keras menentang Mu'tazilah dalam masalah kalam. Itu. Nah, itu kan jadi rumit Pak ya. Nah, makanya kalau kita mau melihat akidah Asy'ari itu ini dari mana yang mana nih Asy'ari yang mana modelnya. Nah, kalau yang dipelajari teman-teman kita di sini di pesantren, dikembangkan kajian-kajian ilmiah gitu kan. Itu Asy'ari ala mutakhirin lah. Eranya Sanusi dan turunan-turunannya. Yang sifat 20 gitu kan. Itu kan sifat 20 kan baku, dibakukan. Di asalnya kan nggak baku. Ada yang cuman 7, 8 sifat itu. Yang sisanya kan salbiyat. Terus yang wujud bukan sifat. Yang nafsiyah itu bukan sifat kan kata mereka. Nafsiyah itu ya wujud itu sendiri. Kan. Terus kemudian yang ma'nawiyah, ada ma'ani kan, sifat ma'ani, ada ma'nawiyah. Yang ma'nawiyah bukan sifat kata mereka. Itu ahwal. Nah, jadi kalau dikumpulin berapa? Yang inti 8, yang tambahannya ma'ani jadi atau 7 atau 8, tambahannya jadi 13. Yang 7 diperselisihkan, yang kebanyakan nggak menetapkan. Termasuk Bajuri nggak menetapkan ahwal itu. Bajuri era belakangan tapi dia nggak menetapkan. Memilih tidak menetapkan. Nah, sekarang yang membakukan jadi 20 nih orang belakangan. Nah, tapi kita perlu ketika mendiskusikan yang begini kan memetakan dulu nih dari mana munculnya nih. Nah, bahkan teman-teman itu belum tentu mengerti asal usulnya juga gitu kan. Sekedar untuk tambahan wawasan kita nih, ya kita mengenal mazhab Asy'ari seperti yang digaungkan misalnya oleh Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar sebagai mazhab resmi Al-Azhar dan katanya sebagai mazhab mayoritas umat Muslim. Nah, beliau punya salinan pidato
yang disampaikan di Muktamar Chatnya pada beberapa tahun silam, ya kan, tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu Asy'ari, Maturidi dan ahli hadis. Ahli hadis. Nah, mungkin perlu kita baca, kita kenali. Sekedar kita kenali. Jadi khitab Syekhul Azhar ini penting, Pak. Karena dianggap mewakili institusi tertua di dunia gitu kan, institusi keilmuan tertua di dunia. Itu, dan nggak ada yang bantah sampai sejauh ini, nggak ada yang bantah. Karena udah malum lah, kalau di kalangan pengkaji sih udah malum, ini salah satu versi aja gitu kan. Nah, bahkan Syekhul Azhar sendiri ketika setelah muktamarnya berakhir di Tenggarai, ya, tidak mengakui kalangan Salafi Wahabi sebagai bagian dari Ahlussunnah. Beliau mengklarifikasi, enggak, saya nggak bermaksud begitu. Jadi intinya khitab saya ini untuk merangkul semua, ya, kecuali yang bukan dari Ahlussunnah seperti Syiah dan Khawarij dan segala macam. Gitu intinya. Nah, ini kan rumit, Pak. Persoalan-persoalan ini rumit. Tapi kan sekarang diperdebatkan di mana-mana, di berbagai forum, sampai di medsos pun orang awam dilibatkan. Ya nggak? Orang yang nggak ngerti sama sekali kan dilibatkan, bingung. Baik, kita tutup, kita akhiri di sini. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan ya kita bacain itu. Pekan depan aja, Ustaz. Baik, Pak, insyaallah. Sambil aja, sambil ini. Ada selingan setiap Iya, variasi. selingan, Ustaz. Sebelum lanjut ke sunanul wudu, Pak, ya. Ya nggak apa-apa, ini jadi gini teman-teman ya. Ini sekedar tambahan dari saya nih. Ini kita sebenarnya lagi belajar tentang wajibat ya, tentang kewajiban. Ya, dan ini penting. Ini paling mendasar sebenarnya dari berbagai materi ilmu yang kita pelajari. Ini yang paling mendasar nih. Ya, ini kalau yang dibahasanya Pak Dian Husaini ilmu wajib itu, Pak. Ilmu wajib. Dan ini wajib aini yang kita pelajari, bukan wajib kifai. Nah, kalau mengenali akidah syariah segala macamnya itu wajib kifai lah bisa dianggapnya. Atau kadar yang lebih dari sekedar wajib kifai, bisa jadi sunnah, bisa jadi mustahab gitu kan. Karena itu menambah khazanah wawasan kita. Ya. Nah, tapi ini yang kita pelajari sebenarnya hal yang paling mendasar. Dan saya sih berharap, Pak, semoga kalau kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala saat berusaha mempelajari yang wajib ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Pak, dan menerima ya niat baik kita untuk mengerti yang wajib dan mendahulukannya dari yang lain. Itu harapannya. Kita kan nggak tahu umur kita nih, Pak, ya. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.